Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Fathur Ramdhani dengan NPM 1910631170176 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelas 6C ingin mempresentasikan atau memaparkan aplikasi yang akan dijadikan UAS pada pelajaran pemrograman mobile. Oke, langsung saja. Di sini sudah terdapat satu aplikasi ya. Nah, di sini tuh di aplikasi itu terdapat kita nyambungin ke database juga. Nah, di sini kita lihat udah ada aplikasinya. Nah, terus di sini akan ada kalau kita pencet. Nah, ini berubah. Nah, ini tuh codingannya tuh ada di main activity. Sebentar ya. Nah, di sini kita kenapa bisa berubah itu karena kita pakai set on click listener. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita ngeklik itu muncul teks yang di sini, bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk masalah tampilan itu di layoutnya kita bisa lihat di sini, layout. Oke, di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini tampilannya kita bisa dibuat dengan cara kita pilih yang ada di palet di sini. Untuk ini yang Hello World itu bisa menggunakan text view, lalu untuk ini tombol menu 1, menu 2 itu di button. Kebetulan saya ada satu aplikasi lagi, cuman dia masih baru desainnya doang ya. Ada di sini. Sebentar, bisa jadikan contoh agar kita bisa lebih memahami tentang desainnya. Nah, di sini bisa kita lihat di aplikasinya itu ada logo, ada username, ada password dan seperti itu. Di sini kita menggunakan di desainnya itu untuk logo kita menggunakan image view. Ini dengan caranya itu tinggal di drag saja, di drag. Nah, langsung untuk isi gambarnya itu kita masukkan drawable dulu. Ini kita cancel saja. Nah, di drawable ini kita masukkan dulu nih, kan di sini ada nih logo. Nah, itu ketika yang image view itu bisa langsung masuk jadi seperti ini. Nah, untuk desain yang lainnya sama, ada di palet juga. Kayak yang ini tuh text input ada di sini. Kita pakai text input layout itu biar ada kelihatan backgroundnya. Lalu di sini button, di sini menggunakan text view. Lalu nah, ini contoh kecilnya aja ya buat desain. Nah, bagaimana cara nyambungin desain ini itu menggunakan intent. Nah, kita balik ke yang kata sebelumnya saja. Oke. Nah, di sini ketika kan yang tombol menu satunya itu ketika kita klik itu berubah. Lalu untuk tombol menu 2-nya itu ketika kita klik itu akan di redirect ke activity selanjutnya, yaitu activity 2. Kita pencet nih. Nah, di activity 2 itu
Kenapa bisa ke activity 2 itu karena kita menggunakan intent di sini. Nah, intent itu digunakan untuk memanggil activity baru. Kita ketik saja intent dan jangan lupa mau di ke activity keberapa, jangan lupa. Nah, di sini activity 2. Nah, oke. Selanjutnya itu oh iya, untuk kita juga bisa mengedit-ngedit tampilan warna dan itunya. Seperti yang di sini nih ada proses. Proses itu kita buka. Nah, desain. Ini tuh kita bisa rubah warnanya itu dengan cara kita tambahkan codingan Android background theme. Dan kita juga bisa mengatur constraint layoutnya agar bisa sejajar. Contohnya di seperti yang satu yang ini. Nah, ini kenapa bisa sejajar? Karena menggunakan constraint layout. Di sini saya menyarankan menggunakan constraint layout itu agar lebih permudah saja. Jadi gimana cara kerja constraint layout juga itu? Nah, cara kerja constraint layout itu contoh nih di sini. Kita bisa lihat dari sini langsung, kita bisa klik dari desainnya ya. Nah, kita tuh bisa langsung mengarahkan. Nah, logonya kita sejajarkan, kita constraint dengan samping dan samping, lalu atas dan bawah supaya ada di tengah. Nah, untuk yang lainnya itu cukup yang bagian atas dan kanan kirinya aja disamakan dengan atasnya agar sejajar. Jadi di sininya di codingannya itu, di layoutnya nih seperti ini. Dia layout constraint and horizontal gitu-gitu, itu karena kita atur dari sini. Jadi kayak misalnya ini pesanan saya, dia dikonekin tuh ke buat pesanan. Nah, itu untuk constraint layout. Dan untuk yang warna kita bisa atur tadi yang background theme di sini. Nah, sebelum kita bisa mengatur warna ini, kita harus bisa atur atau kita buat colornya dulu di sini. Dengan cara di sini pakai hex. Bisa di searching saja di Google hexnya yang kalian mau itu gimana. Misal nih contoh kita mau pakai yang ocean, nih warna yang agak gelap. Nah, karena kita sudah input di sini, kita bisa klik di layout menu utama. Misal kita ubah di buat pesanan ya. Ini sudah ocean. Kita coba yang ada tuh, itu biar kelihatan beda itu. Kita coba warna ini, color accent yang merah. Nah, color accent. Nah, ini yang kita ubah itu text colornya. Kalau yang ini text colornya, jadi yang berubah tuh teksnya. Untuk backgroundnya itu yang background tint. Nah, di sini kita ganti ocean. Nah, berubah kan? Nah, seperti itu ya buat untuk masalah pewarnaan dan desain. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi utama kita. Setelah kita bisa mengatur constraint dan penempatan dalam layoutnya, kita bisa konekin. Nah, lalu di sini kita bisa isi.
Misal ini juga abis ini nih kita konekin ke database. Nah, jadi sebelum bagaimana cara biar bisa kita connect ke database itu, sebelumnya kita nyalain dulu SHMPP sama MySQL nya, lalu kita buat di sini kita buat database nya terlebih dahulu di localhost. Nah, kita bisa tambahkan saja neo, misal contoh neo, terus habis itu create, lalu habis itu kita buat tabelnya sesuai kebutuhan. Tabelnya itu ada berapa, kalau di sini kan ada 5. Oke. Nah, sebelum itu tidak lupa juga kita memakai API-nya itu nih di sini. Nah, lalu kita menggunakan network security config-nya. Jangan lupa di sini IP-nya disamakan juga seperti yang ada di activity 2 juga. Nah, di sini supaya bisa disimpan ke database server. Nah, di sini kita memakai base URL. Ini codingan untuk simpan ke database server. Nah, jika sudah, kita coba langsung saja ya. Oh ya, di sini kan tadi saya udah nyoba sebelumnya tuh ini. Nah, mari kita coba. Nah, jika sudah, kita langsung saja proses. Nah, data akan ditampilkan di sini, lalu otomatis akan ke save ke database. Kita lihat database-nya. Nah, sudah ada di sini. Fathu, laki-laki, teknik informatika, hobinya ngoding. Nah, itu kita sudah bisa masukin ke database-nya. Dan lalu juga ini ada sender agar kita bisa ngirim ke database. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.